Baik, selamat pagi, siang, atau siang, Bu. Pada ujian akhir semester ini, saya akan memilih dan membahas materi konflik manajemen atau manajemen konflik. Bagaimana kita mengelola perselisihan agar tidak merugikan, bahkan bisa membawa dampak positif bagi organisasi atau perusahaan. Ada 8 pokok bahasan yang akan kita lalui hari ini. Mulai dari latar belakang mengapa konflik bisa terjadi, pengertian manajemen konflik, unsur dan ruang lingkupnya, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi, manfaatnya bagi perusahaan, strategi dan tipe manajemen konflik, tahapannya hingga studi kasus yang relevan dengan pengalaman kita masing-masing. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengajak untuk berpikir sejenak, apakah konflik membawa dampak positif serta memberikan manfaat bagi perusahaan atau organisasi? Mari kita jawab pertanyaan ini bersama sepanjang presentasi berikut. Terjadinya konflik memang tidak bisa dihindari, tidak terkecuali di dunia bisnis yang bersinggungan dengan banyak pihak, baik secara internal maupun eksternal. Konflik akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan adalah mencari cara untuk mencegah hingga mengatasi konflik tersebut. Disinilah manajemen konflik berperan. Manajemen konflik adalah suatu keharusan untuk mengatasi perselisihan, baik antar individu maupun antar organisasi, agar permasalahan tidak semakin besar dan tidak menimbulkan dampak buruk. Pandangan hidup yang berbeda-beda antar manusia adalah fakta yang lumrah dalam kehidupan. Nah, organisasi sendiri adalah wadah tempat orang-orang bergabung dengan visi, misi, nilai, dan tujuan tertentu. Ketika terjadi perubahan dalam organisasi, konflik antar kelompok atau anggota sering muncul, terutama saat ada benturan kepentingan. Dan penyebab yang paling sering ditemukan adalah rasa penolakan terhadap perubahan. Karena itu, setiap orang dalam organisasi dituntut untuk terus menyesuaikan hubungan mereka agar organisasi tetap efektif. Mari kita telusuri dulu asal katanya. Kata manajemen dalam bahasa Italia berasal dari managere, yang artinya melatih kuda-kuda atau secara harfiah to handle, mengendalikan. Dalam bahasa Inggris, manajemen berarti pengelolaan, berarti pengolahan, dan manager berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sementara dalam bahasa Cina, manajemen disebut Quanli, gabungan dari Quan Kung, yang artinya mengawasi orang kerja, dan Li Chai yang artinya mengelola uang. Jadi bisa kita simpulkan, manajemen dalam manajemen konflik adalah tindakan mengendalikan, membimbing, dan mengatur pihak yang berselisih menuju penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik memiliki arti percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok. Konflik juga bisa diartikan sebagai tindakan salah satu pihak yang menghalangi atau mengganggu pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen, menurut KBBI, artinya penggunaan sumber daya efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi konflik adalah peristiwa ketika dua pihak atau lebih saling bertentangan atau berselisih. Menurut Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah-langkah penyelesaian konflik yang diarahkan ke hasil tertentu, seperti ketenangan, kreativitas, hingga tercapainya mufakat. Cara mengelola konflik ini bisa dilakukan secara mandiri, melalui kerjasama dengan atau tanpa pihak ketiga.
hingga pengambilan keputusan bersama antara kedua belah pihak. Sementara menurut Wartini, dalam Jurnal Manajemen dan Organisasi tahun 2015, strategi manajemen konflik biasanya dilakukan oleh pihak ketiga dengan tujuan menciptakan penyelesaian konflik melalui komunikasi. Dalam konteks organisasi, konflik adalah kondisi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain, konflik merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan. Konflik ini biasanya muncul karena kesalahpahaman terhadap suatu situasi sosial, ditambah adanya antagonisme emosional yang membuat orang merasa marah, tidak percaya, tidak senang, takut, hingga akhirnya terjadi bentrokan. Setiap konflik memiliki 3 unsur. Pertama, aktor. Minimal ada 2 pihak yang bersengketa. Kedua, objek. Ada hal yang dipertentangkan. Misalnya, kebijakan, tata laksana, tujuan, atau hasil. Dan yang ketiga, situasi, yaitu aturan dan budaya kerja yang berlaku saat ini. Adapun penyebab konflik cukup beragam, mulai dari perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang, ketidakjelasan tujuan, perbedaan peraturan yang dianut, sampai adanya perubahan situasi baru yang belum bisa diadaptasi oleh semua pihak. Ruang lingkup konflik bisa kita bagi menjadi 4, mulai dari yang paling sempit yaitu antar individu, kemudian internal tim kerja, internal organisasi, hingga yang paling luas yaitu eksternal antar organisasi. Semakin luas ruang lingkupnya, semakin kompleks permasalahannya, dan semakin sulit mencari solusinya. Selain ruang lingkup, ada juga 4 tingkatan konflik. Tingkat kebijakan yang berkaitan dengan konflik kepentingan, tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan strategi penggunaan sumber daya, tingkat pelaksanaan program terkait prioritas alokasi sumber daya, dan tingkat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sehari-hari. Ada 3 faktor yang menentukan seberapa berat dampak sebuah konflik. Pertama, skala konflik. Semakin luas skalanya, semakin kompleks dampak negatif yang ditimbulkan. Kedua, lokus konflik. Semakin luas lokusnya, atau semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pula yang merasakan dampak negatifnya. Ketiga, tingkat konflik. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit dan kompleks masalah yang harus diselesaikan. Manajemen konflik yang dilakukan dengan baik punya banyak fungsi. Setidaknya ada empat, yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik, serta meningkatkan rasa saling menghormati antar anggota organisasi. Manajemen konflik sangat penting dikembangkan dalam organisasi karena beberapa alasan. Pertama, sebagai sistem evaluasi, konflik yang dikelola secara konstruktif membantu organisasi mengecek apakah sistem yang berjalan sudah efektif atau masih perlu perbaikan, sekaligus memperkuat kerjasama, kepercayaan diri, dan harga diri anggotanya. Kedua, mampu meningkatkan kreativitas dan produktivitas, karena konflik yang terkelola dengan baik ikut mendongkrak kepuasan kerja. Ketiga, organisasi perlu teknik pengendalian konflik yang baik agar diterapkan di berbagai situasi, sehingga konflik yang muncul justru bisa dimanfaatkan dan diselesaikan dengan baik. Sekarang kita masuk ke bagian strategi. Ada 6 strategi manajemen konflik yang umum digunakan. Akomodatif, menghindari,
kolaborasi, kompromi, kompetisi, dan konglomerasi. Mari kita bahas satu persatu. Strategi pertama, akomodatif. Di sini pihak ketiga berperan sebagai penengah yang membuka diri untuk menerima dan menampung aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang berkonflik. Jika bertindak sebagai pengambil keputusan, strategi ini bahkan bisa menghasilkan solusi yang menguntungkan salah satu atau semua pihak secara adil. Strategi kedua, menghindari. Ini adalah langkah antisipasi untuk mencegah potensi konflik sebelum terjadi. Di sini seseorang dituntut memiliki daya analisis yang tajam terhadap dinamika organisasi dan tim agar bisa mengambil kebijakan yang tepat sebelum konflik benar-benar terjadi. Strategi ketiga, kolaborasi. Strategi ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif dengan cara membiarkan semua pihak yang terlibat untuk saling berkolaborasi. Namun strategi ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak bisa menyepakati tujuan bersama. Strategi keempat, kompetisi. Di sini kedua belah pihak yang berkonflik dibiarkan untuk berkompetisi secara sehat, dengan penengah atau wasit yang memantau dan mengawasi jalannya kompetisi tersebut. Strategi kelima, konglomerasi, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan menghubungkan beberapa strategi sekaligus yang menyebabkan yang biasanya diakhiri dengan dilakukannya sebuah kompromi. Dan strategi terakhir, kompromi. Ini adalah tipe manajemen konflik yang paling umum dilakukan. Prosesnya berupa upaya mencapai titik temu di mana masing-masing pihak menurunkan atau mengurangi tuntutan dan kepentingannya, sehingga tercapai hasil yang diterima kedua belah pihak. Bukan untuk mencari win-win solution semata, tetapi supaya semua pihak merasa kemenangan dan tidak ada yang dirugikan. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing sejenak. Silakan ceritakan pengalaman Anda bekerja, konflik seperti apa yang pernah terjadi, dan strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Coba kita refleksikan juga apakah konflik tersebut pada akhirnya membawa dampak positif bagi organisasi Anda. Baik, sebagai penutup, mari kita simpulkan. Pertama, konflik adalah bagian alami dari kehidupan organisasi yang tidak bisa dihindari. Kedua, manajemen konflik penting untuk mencegah dampak buruk dan justru mengarahkan konflik ke hasil yang positif. Ketiga, ada 6 strategi yang bisa digunakan. Akomodatif, menghindari, kolaborasi, kompromi, kompetisi, dan konglomerasi. Dan keempat, konflik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kepercayaan diri anggota organisasi. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan pembukaan tadi, apakah konflik membawa dampak positif bagi perusahaan atau organisasi? Jawabannya ya, asalkan dikelola dengan strategi manajemen konflik yang tepat. Materi ini saya susun dengan merujuk pada beberapa sumber yang tertera di slide referensi. Demikian presentasi mengenai konflik manajemen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian Ibu. Apabila ada pertanyaan, mohon bimbingannya. Terima kasih. Saya sampaikan.